Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-temanku yang pasti dalam kondisi bahagia, sehat, ceria, penuh keberlimpahan, aman, nyaman, dan damai. Teman-temanku, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, di video kali ini saya mengangkat sebuah tema, hidup itu indah. Memangnya ada hidup yang tidak indah? Bagi teman-temanku yang sekiranya sudah berada pada kondisi di mana teman-temanku berada dalam kondisi bahagia, dalam kondisi sehat, ceria, penuh keberlimpahan harta benda, berada dalam kondisi aman, nyaman, damai, maka silakan dilanjut sampai pada titik yang dinamakan kasampurnoning urip, kesempurnaan hidup. Tapi bagi teman-temanku yang masih berada pada posisi dan kondisi keterpurukan, di mana teman-temanku terpuruk dalam posisi ekonominya, terpuruk dari sisi kesehatannya, terpuruk dari sisi kedamaian hatinya karena banyaknya masalah, maka kali ini saya akan memberikan tips untuk bisa merasakan bahwa hidup itu sebenarnya indah. Hidup itu sebenarnya indah. Jadi teman-temanku dimanapun Anda berada, bahwa bagaimana cara menggapai bahwa hidup itu indah, maka ada tips yang harus saya berikan kepada teman-temanku. Ada 3 bagaimana cara kita bisa menggapai daripada hidup itu indah. 1, teman-temanku harus mengenali rasa pada dirinya sendiri. Coba teman-teman setiap waktu, setiap jam, mungkin setiap menit, mungkin setiap detik, mungkin setiap jam, setiap waktu teman-teman bertanya pada perasaan diri sendiri. Nah, pertanyaannya seperti ini: ada rasa apa di hatiku? Dan temukan satu kata jawaban dari rasa yang ada di dalam hati teman-teman. Nah, pada saat ini untuk tips yang pertama adalah mengenali rasa diri sendiri, mengenali rasanya diri sendiri. Ada rasa apa di dalam hati teman-teman? Coba di sini ada beberapa kata untuk membantu teman-teman mengenali rasa. Ada rasa damai, benci, aman, nyaman, dendam, amarah, tenang, jengkel, bahagia, jernih, ambisi, mengeluh, khawatir, takut, kesedihan, kecewa. Nah, teman-teman, apa yang aku sebutkan satu persatu dari kata itu tadi, ini semuanya ada di hati. Nah, teman-teman bisa mengenali rasa yang ada di hati ini. Jadi mengenali rasa, setiap detik, setiap waktu harus paham dengan apa yang dirasakan di dalam hati teman-teman. Dan setelah merasakan, teman-teman harus mengetahui satu jawaban dari satu kata yang saat ini, detik ini sedang terjadi rasa apa di dalam hati teman-teman. Terus teman-teman bisa membedakan 2 bentuk dari rasa. Jika teman-teman saat ini memiliki rasa damai di dalam hati,
maka bentuk damai itu positif. Jika teman-teman saat ini memiliki rasa benci kepada apapun dan siapapun, maka bentuk dari rasa itu adalah negatif. Jika teman-teman memiliki sebuah keluhan, sebuah ambisi, maka keluhan ambisi itu bentuknya negatif. Jika teman-teman saat ini memiliki rasa tenang, bahagia, nyaman, aman, damai, maka saat ini teman-teman berada pada posisi positif. Nah, itu yang pertama adalah mengenali rasa pada diri sendiri. Yang kedua adalah setelah teman-teman kenal dengan rasa, satu kata yang ada di dalam hati, maka yang kedua adalah mengubah rasa atau menghadirkan rasa. Teman-teman perlu diketahui bahwa rasa negatif itu tidak perlu diundang ke dalam hati kita. Rasa negatif itu mudah dengan sendirinya akan muncul ke dalam rasa diri kita. Sementara rasa yang positif itu butuh untuk dihadirkan, butuh untuk dihadirkan. Jadi kalau teman-teman tidak menghadirkan rasa positif, tenang, kita tidak bisa mengundang rasa tenang. Damai, kita tidak bisa menciptakan kedamaian di dalam rasa hati kita. Nyaman, kita tidak bisa mendatangkan rasa nyaman. Maka rasa ini akan didominasi dan datang dengan sendirinya dengan rasa negatif. Tiba-tiba ingat masa lalu, terus kecewa. Tiba-tiba mengingat akan masa depan, masa nanti, terus takut, khawatir. Muncul kesedihan, muncul kejengkelan, muncul dendam, benci kepada apapun dan siapapun. Nah, teman-teman, tip yang kedua ini adalah bagaimana teman-teman bisa mengubah rasa atau menghadirkan rasa. Jadi kalau kita pertama sudah mengenali rasa dan sudah mampu membedakan mana positif dan mana negatif, dilanjut yang kedua, langkah yang kedua adalah mengubah rasa atau menghadirkan rasa yang positif. Sehingga jika kita tidak menghadirkan rasa positif, maka yang hadir adalah rasa-rasa yang negatif. Jika rasa yang ada di dalam hati teman-teman bentuknya adalah negatif, maka ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan di masa yang akan datang. Karena rasa, boleh dikatakan bahwa rasanya teman-teman itu adalah doanya teman-teman. Jika hari ini teman-teman nyaman, damai, maka vibrasi atau energi tentang kenyamanan dan kedamaian akan diundang, akan ditarik oleh teman-teman dan akan mendatangkan kenyamanan dan kedamaian yang baru. Tapi jika di dalam hati teman-teman dipenuhi dengan satu kejengkelan, dipenuhi dengan keamarahan saat ini, detik ini, maka yang terjadi adalah membangun sebuah vibrasi, dan vibrasi ini ditangkap oleh alam dan dipantulkan kembali kepada keadaan diri teman-teman, sehingga teman-teman akan menjadi menemukan kejengkelan baru, menemukan keamarahan baru, dan ini sangat berpengaruh bagi kehidupan. Dan kalau ini tidak bisa, maka kita akan kesulitan untuk menemukan apa yang dinamakan bahwa hidup itu indah. Jadi konsep yang kedua atau resep yang kedua adalah teman-teman mampu menghadirkan rasa yang positif. Sedangkan yang ketiga, resep yang ketiga adalah menata rasa, di mana kumpulan dari beberapa rasa positif yang sudah tertanam di hati teman-teman.
Jadi fahami dulu tentang rasa-rasa yang ada di hati, sehingga kita tahu bentuknya positif atau negatif. Setelah kita tahu bentuknya positif atau negatif, maka yang negatif-negatif kita lepas dari hati dan rasa kita. Kita lepas dari hati dan rasa kita. Sehingga yang perlu didatangkan di dalam rasa, di dalam hati, cuma rasa-rasa yang positif. Ada damai, nyaman, aman, tenang, bahagia. Itu yang tertanam di dalam hati. Dan ditata, kumpulan dari rasa-rasa yang positif itu ditata. Nah, dari 3 ini teman-teman, dari 3 tip yang saya berikan, saya ulang, dari pertama mengenali rasa pada diri sendiri, yang kedua adalah mengubah rasa atau menghadirkan rasa, yang ketiga adalah menata rasa. Nah, di video kali ini setelah teman-teman mempraktekkan dari 3 tip yang saya berikan, insya Allah teman-teman akan berada pada posisi bahwa bisa berkata bahwa hidup itu indah, hidup itu menyenangkan, hidup itu penuh dengan kebahagiaan. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan atau saya berikan pada teman-teman pada kesempatan video kali ini. Semoga teman-teman semuanya berada dalam kedamaian, aman, nyaman, dan bisa mengatakan bahwa ternyata hidup itu indah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.